Terus 2 tahun kemudian, Ian ini akhirnya mengutarakan keinginannya kepada si Myra, bukan untuk menikahi Myra, tapi dia mengungkapkan rencananya untuk melakukan penculikan dan pembunuhan yang sempurna. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal, yaitu kisah soal Morse Murders atau pembunuhan Morse. Dimana Morse Murder ini merupakan serangkaian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan psikopat berdarah dingin bernama Ian Brady dan Myra Hindley yang dilakukannya di Manchester, Inggris antara bulan Juli 1963 sampai Oktober 1965. Dengan korban 5 orang anak remaja sekitar usia 10-17 tahun yang disiksa secara sadis, dilecehkan secara seksual, dan yang makin sadis, aksi bengis mereka itu direkamnya, yang sampai akhirnya rekaman ini menjadi barang bukti penangkapan mereka. Nah, kenapa dinamakan pembunuhan Morse? Karena 2 korban pertamanya itu ditemukan di daerah Saddleworth Moors, yaitu padang rumput yang terletak di utara Inggris. Pasangan ini akhirnya baru ditangkap tahun 1966 karena dilaporkan langsung oleh adiknya Myra, yaitu Maureen Hindley dan suaminya David Smith. Dan biar kalian tahu, kasus pembunuhan ini didasari atas obsesi mereka terhadap beberapa novel-novel pembunuhan. Gimana kisahnya? Check it out. Jadi seperti biasanya, sebelum aku masuk ke kronologi kisahnya, aku mau menjelaskan sedikit latar belakang dari 2 pelaku ini, yaitu Ian Brady dan Myra Hindley. Dimana Ian Brady ini lahir di Skotlandia tanggal 2 Januari 1938. Pada saat itu dia ini dirawat sama mamanya sendiri, single mother mamanya. Bapaknya entah kemana. Karena pada saat itu perekonomian mereka kurang baik, akhirnya mamanya ini yang bekerja sebagai pelayan di restoran sering meninggalkan Ian yang masih bayi ini di rumah sendirian, Ya nggak keurus lah anak itu, ya kan. Akhirnya saat Ian ini berumur 4 bulan, mamanya ini menyerahkan Ian ke orang lain karena memang perekonomian keluarga mereka itu makin tidak memungkinkan. Dahnya diadopsilah dia ini sama orang lain, Pada saat itu Ian ini tumbuh menjadi seseorang yang suka menyendiri dan bandel, sulit diatur, sampai orang tua angkatnya ini sering memarahinya, dan juga orang tua angkat ini tidak bisa merawat si Ian itu dengan baik. Dan ketika Ian ini tumbuh remaja, dia gemar menyiksa hewan. Tolong dicatat, lagi-lagi ciri-ciri pembunuh berantai pada masa lalunya, dia itu suka menyiksa hewan. Hati-hati, tolong ya, dicek kawan-kawan kalian, saudara, sanak, entah siapapun, kalau ada yang suka menyiksa hewan, peringati dari sekarang. Nggak cuma nyiksa hewan aja, dia ini juga bandal. Dia suka memukul anak-anak di sekolahnya. Dan juga dia ini punya kebiasaan aneh, dimana dia ini suka benturkan kepalanya ke dinding kalau dia lagi marah, Tapi walaupun udah sering dibenturkan kepala ke tembok, dia ini di sekolah termasuk anak yang cerdas. Jangan kalian praktekin ya. Kenapa? Karena hal ini dibuktikan dengan diterimanya dia di Showland Academy, dimana Showland Academy ini adalah salah satu sekolah yang berisi anak-anak cerdas melalui beasiswa lagi, Dan pada masa inilah Ian itu mulai tertarik membaca buku-buku yang berkaitan dengan Nazi, sadisme, dan juga beberapa materi-materi dewasa. Lalu pada saat dia 16 tahun, dia makin bandel lagi. Dia memiliki kecanduan alkohol dan sering terlibat kejahatan-kejahatan kecil, dan juga sudah melakukan serangkaian pencurian, merampok, dan juga dia ini pernah mengancam orang dengan pisau. Karena kebandelan dia ini, akhirnya orang tua angkat ini udah nggak sanggup lagi buat ngurusin dia, dibalikkan lagi dia ke mamanya, Terus karena memang sempat terlibat kasus kriminal, akhirnya di usia 17 tahun si Ian ini dipenjara selama 2 tahun dan baru bebas di tahun 1957. Dan setelah bebas, dia ini mencoba melamar sebuah pekerjaan di kota Manchester, Inggris. Dan disinilah si Ian ini ketemu sama pacarnya, si Myra Hindley itu. Masuk kita ke Myra Hindley nih, ya. Jadi Myra Hindley ini lahir pada tanggal 23 Juli 1942, dimana pada masa kecil dia ini sudah dibesarkan oleh neneknya. Dan sejak kecil Myra ini sudah dibiasakan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, dimana dia ini hidup dalam garis kemiskinan dan juga sering mendapatkan kekerasan fisik dari orang tuanya sendiri. Makanya lah saat itu, karena sering disiksa sama orang tuanya, dia memutuskan untuk tinggal bersama neneknya. Dan kondisi Myra ini semakin memburuk atau memprihatinkan ketika pada masa dia usia 15 tahun, sahabat
membuat Maira satu-satunya meninggal dunia akibat tenggelam, Wak. Dan saking depresinya mengetahui sahabatnya meninggal, dia udah kayak nggak ada semangat lagi, karena dia menganggap sahabat inilah yang sangat mengerti akan kondisinya, selalu ada ketika dia sedih. Dan setelah kejadian sahabatnya meninggal, Maira ini akhirnya memutuskan untuk keluar dari sekolah dan mencari pekerjaan. Terus yaitu di tahun 1961, 3 tahun setelah Ian bekerja di perusahaan itu, Maira masuk juga ke perusahaan itu, Wak, tempat si Ian bekerja nih. Dari tempat itulah Maira nih jadi jatuh cinta sama si Ian akibat rayuan gombal modusnya si Ian ini, Wak. Dan memang sejak dulu Ian ini menyukai hal-hal yang sadis, Wak. Dan juga diketahui Ian ini memiliki penyimpangan seksual sadomasokisme, dimana sadomasokisme ini adalah suatu kelainan saat seseorang memiliki kenikmatan penuh saat menyakiti lawan jenisnya, baik secara fisik ataupun psikis. Dan dia ini juga kembali mendapatkan kenikmatan penuh ketika dibalik disiksa sama pasangannya, Wak. Dan memang sejak dulu Ian ini suka membaca buku-buku dengan paham sadisme, seperti karya-karya Marquez de Sade yang memiliki konsep pemikiran individual yang melampaui norma sosial, adalah mereka yang memberontak akan kebebasan dan kepuasan diri sendiri. Buku-buku karya si Marquez ini memang sangat terkenal karena memang menampilkan bacaan dengan tema kekerasan seksual kepada wanita dan anak, dan diketahui karena suka membaca karya Marquez inilah sebagai dasar Ian Brady ini melakukan aksi kejahatan kepada korban-korbannya nanti, Wak. Terus udahlah nih kan, satu kantor, sering ketemu, dirayu, dimodus sama si Ian. Apa pacaran lah mereka ini, Wak. Terus karena memang si Ian ini punya kegemaran membaca karya-karyanya si Marquez tadi, bacaan-bacaan karya Marquez tadi dikasihnya ke si Maira, Wak, waktu umur si Maira masih 19 tahun. Jadi tiap kali istirahat bekerja nanti mereka mojo baca buku Marquez itu, Wak, berdua. Terus yang makin buat si Mira ini tergila-gila, Wak, ya, dia nengok lah pacarnya ini bisa baca buku Adolf Hitler yang berjudul Mein Kampf dalam bahasa Jerman, Wak. Terpesona lah dia waktu nengok, ih pacar aku bisa lancar kali dia pakai bahasa Jerman kayak gitu. Terpesona lah dia, Wak. Nggak cuma baca buku aja, nggak cuma baca-baca novel-novel sadis. Kencan pertama mereka, si Ian ini ngajak ngedate si Maira ke bioskop untuk menonton film yang berjudul Nuremberg Trials, di mana film itu bercerita tentang persidangan anggota Nazi. Film ini memang dipilih oleh Ian karena Ian ini sangat terobsesi dengan paham Nazi, Wak. Terus ya, Wak, ya, saking udah bucin kali si Maira itu, setelah nonton film itu, Maira langsung mengubah penampilannya untuk semakin memikat hati Ian dengan mewarnai rambutnya menjadi pirang, menggunakan lipstik warna merah, dan menggunakan sepatu boots. Dan biar kalian tahu, perawakan ini diyakini dan dipercaya sebagai penampilan ras Arya sesungguhnya, dimana ras Arya ini merupakan ras-ras dari pengikut Nazi, Wak. Terus ya Ian makin terpesona juga lah ngeliat si Maira, aduh cewek aku, kata dia kayak gitu mungkin kan. Akhirnya si Ian sama Maira ini memutuskan untuk menikah, Wak. Datanglah Ian ini ke rumah nenek si Maira kan. Dia bilang, nenek, saya sudah jatuh cinta dengan cucu nenek, saya mau melamar dia untuk jadikan istri saya, kata si Ian ke neneknya. Terus ditolak sama neneknya si Maira, Wak. Gegara, neneknya ini tahu kalau Ian ini dulunya tuh pernah punya catatan kriminal nih. Ya kan, dia pernah ngerampok, dia pernah mencuri, dia pernah ngancam orang pakai pisau. Gak suka neneknya. Enggak, mohon maaf, enggak, saya tidak menerima kamu sebagai mantu saya, kata neneknya. Terus saking dia jatuh cinta kali sama si Ian ini, Maira gak didengar kata neneknya, Wak. Dia tetap memilih Ian dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari rumah, tinggal bersama Ian berdua, kumpul kebo mereka. Udah lah kan, Wak, ya, waktu mereka udah tinggal bareng nih ya, dalam keseharian mereka, Ian ini membujuk Maira, membrainwashkan si Maira dengan sering berimajinasi untuk melakukan perampokan yang akan membuat mereka menjadi pasangan kaya raya nih. Kemudian berlanjut ke rencana pembunuhan, Wak. Dan mereka ini juga dikabarkan terobsesi dengan novel yang berjudul Compulsion, karya Meyer Levin, yang menceritakan sepasang kekasih yang lolos dari hukum walaupun sudah membunuh anak-anak, Wak. Buku inilah yang diduga menjadi salah satu penguat dari mereka untuk melakukan rangkaian pembunuhan ini. Terus 2 tahun kemudian, Wak, Ian ini akhirnya mengutarakan keinginannya kepada si Maira, bukan untuk menikahi Maira, tapi dia mengungkapkan rencananya untuk melakukan penculikan dan pembunuhan yang sempurna. Terus si Maira aja udah jadi bucinnya si Ian kan, disetujuinya lah keinginan tekaknya si
pacarnya ini akhirnya gimana sayang nanti caranya? Udah kamu tenang aja, pokoknya kamu tinggal lakukan apa yang aku suruh, kata si Ian ke Mayra kan. Sampai akhirnya Ian ini memutuskan untuk mengambil korbannya ini dengan cara Ian dan Mayra ini akan berkeliling di area sekitar tempat tinggalnya, dimana Mayra ini akan menggunakan mobil van-nya dan Ian akan mengikuti Mayra dari belakang naik sepeda motor, Wak. Dan dalam menentukan korbannya, Ian dan Mayra ini memilih anak-anak dengan rentang umur remaja agar tidak terlalu menarik perhatian kepolisian, karena pada saat itu banyak anak-anak Inggris yang lagi hilang dan kabur dari rumah, Wak. Akhirnya kejahatan mereka dimulai nih. Korban pertama mereka pada kasus pembunuhan ini adalah Pauline Reed, seorang remaja yang berusia 16 tahun yang tempat tinggalnya tidak jauh dari kediamannya si Ian dan Mayra. Pada tanggal 12 Juli 1963, Ian dan Mayra ini waktu lagi berburu tuh dia lihatlah Pauline, Wak, yang pada hari itu lagi OTW jalan kaki mau pergi ke sebuah pesta kawannya. Terus karena sudah merasa ini adalah sasaran yang tepat, akhirnya si Ian ini memberikan isyarat kepada si Mayra dengan kedipan lampu motornya untuk yang ini korban kita. Terus si Mayra, Wak, kan dia dalam mobil tuh, disamperinya lah si Pauline yang lagi berjalan kaki nih kan. Mayra bilang, Pauline mau kemana? Kata dia kayak gitu. Terus karena memang si Pauline ini mengenal si Mayra, ya udah ngobrol biasa, tidak ada rasa curiga sama sekali. Akhirnya si Mayra ini membujuk si Pauline untuk membantu dia mencarikan sarung tangannya yang hilang di Saddleworth Moors. By the way, Saddleworth Moors ini juga merupakan tempat Ian dan Mayra ini sering berkencan gitu, Wak. Yuk temenin tante bentar yuk cari di sana, nanti tante anterin kamu ke pesta temenmu, kata dia gitu. Iya aja si Pauline ini nggak ada curiga sama sekali. Kenapa Pauline ini nggak curiga? Karena dia mengenal keluarga Mayra ini dengan sangat baik, dan Pauline ini juga merupakan teman baik dari adiknya si Mayra, yaitu Maureen Henley. Dahnya kan, Wak, udah di jalan biasa aja tuh ngobrol-ngobrol seperti biasa apa segala macam. Sampailah udah di Saddleworth Moors itu, Wak. Si Ian kan juga ngekor tuh di belakang, sampai juga lah Ian yang di Saddleworth itu. Waktu udah sampai ya udah Mayra berakting seperti sedang mencari sarung tangan dia itulah. Pauline juga bantu lah nyarikan kan, Wak. Dahnya dari belakang Ian langsung dibekapnya si Pauline, terus diikat kaki sama tangannya, Wak, disiksa sama si Ian. Terus mirisnya lagi si Pauline ini juga diperkosa oleh si Ian di depan si Mayra, sampai akhirnya kepala si Pauline ini dipukul, terus lehernya, Wak, dipotong sama si Ian. Terus nih ya, udah meninggal lah si Pauline. Mayatnya si Pauline akhirnya dikuburkan sama si Ian dan Mayra di sekitar Saddleworth Moors itu, masih menggunakan gaun pestanya yang berwarna merah muda itu. Udah selesai kayak gitu, udah balik mereka biasa aja. Senang malah si Ian ini, Wak. Dia bilang sama Mayra, oke, kita udah selesai satu, kita lanjut lagi besok yuk, kita cari lagi yuk anak-anak berikutnya gitu. Terus udah lah kan, Wak, ya, berburu lagi mereka nih kan. Gak lama kemudian, 4 bulan setelah pembunuhan si Pauline, mereka akhirnya mendapatkan korban berikutnya, yaitu John Kilbride. Kalau kalian masih ingat kasusnya Luka Magnotta, John Kilbride ini dijadikan nama samaran dari si Luka waktu dia ngemail si Alex West yang mengatakan kalau dia ini mau menggantikan kucing yang udah dia bunuh menjadi manusia itu loh, Wak, ingat nggak? Ini nih si John Kilbride ini. Jadi waktu itu tepatnya pada tanggal 23 November 1963, Ian dan Mayra melancarkan aksinya kembali untuk menculik korban berikutnya di pasar Aston, di mana John Kilbride ini yang masih berusia 12 tahun suka bekerja di situ, Wak. Karena pada saat itu John Kilbride ini bekerja membantu para pengunjung pasar atau pedagang-pedagang di sana untuk mendapatkan uang jajan, misal bawain belanjaannya dia, bantuin ngangkatan barang si pedagang ke toko, kayak gitulah. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh si Ian dan Mayra untuk memancing si John untuk bisa ikut bersama mereka. Terus udah lah kan, Wak, didekatilah si John ini sama si Mayra. Sama juga modusnya, John, tolongin aku cariin sarung tangan aku yang hilang di Saddleworth Moors. Nanti kalau misalnya ketemu, kau kuantarin pulang, ku kasih kau uang jajan yang banyak, kata si Mayra. Dan selain uang, si Mayra ini juga memberikan imbalan lain kepada si John untuk mengajaknya minum anggur bersama dengan si Ian nanti kalau udah selesai di rumahnya, Wak. Udah lah kan, Wak, disetujuilah itu sama si John. Akhirnya mereka berdua di dalam mobil berangkat ke Saddleworth. Ian masih mengikuti mereka dari belakang. Sampainya di Saddleworth, nggak nunggu lama-lama lagi, belum turun si John dari mobilnya si Mayra, Wak, Ian langsung buka paksa mobil, ditariknya si John keluar, langsung dicekek di situ juga. Kemudian, Wak, John Kilbride
diperkosa atau dilecehkan oleh si Ian ini. Udah selesai diperkosa, lehernya si Ian ini dicekik pakai tali sepatunya sampai Ian ini lemas, meninggal. Dan gak sampai di situ aja, diambilnya gergaji, dipotongnya juga lehernya si John, wah. Mayatnya si John dibiarkan nyala itu dengan posisi celana si John yang masih menutupi batas lututnya. Gak lama kemudian, seperti si Pauline juga, John langsung dikuburkan oleh Ian dan Myra di kawasan Saddleworth Moors itu. Terus wah, saking gak ada otak ya pasangan berdua ini, beberapa hari setelah membunuh si John, mereka ngedate. Ian mengajak Myra berkencan ke Saddleworth Moors itu. Terus mereka mengunjungi tempat di mana mereka mengubur si John. Terus Ian mengambil foto Myra dengan anjingnya yang lagi berdiri tersenyum berpose di atas kuburannya si John itu. Sungguh fantasi yang sangat apa ini ya? Udah lah kan, Wak, korban kedua mereka nih. Korban ketiganya datang lagi nih. Tepatnya di malam hari tanggal 16 Juni 1964, dua pasangan gila ini kembali melakukan pembunuhan kepada seorang remaja yang bernama Kate Bennett yang berusia 12 tahun. Pada saat itu si Kate ini lagi berjalan sendirian menuju rumah neneknya. Disamperi lagi nih sama si Myra, dan Myra meminta tolong si Kate untuk membantunya memasukkan beberapa barang ke dalam mobil vannya. Dan setelah berhasil membujuk si Kate masuk ke mobil, mereka juga membawa ke Saddleworth, terus dihabisi di sana, dikuburi di sana. Katanya tapi sebenarnya untuk kronologis pembunuhannya si Kate ini, Wak, masih jadi misteri karena informasi dan pengakuan tentang pembunuhan si Kate ini oleh Ian dan Myra ditutup-tutupi, nggak lengkap gitu, Wak. Kenapa nggak lengkap? Nanti aku ceritain ya. Terus, Wak, korban keempatnya terjadi di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 26 November 1964. Ian Myra kembali membunuh korban berikutnya yang bernama Leslie Ann Downey. Kalian masih ingat dengan si Leslie ini? Balik lagi ke kasusnya Luka Magnotta. Leslie Ann Downey ini digunakan si Luka untuk menjadikan nama akun siluman YouTube-nya ketika dia mengupload video membunuh kucing atau menenggelamkan kucing itu loh, Wak. Ingat kan? Nah, ini si Leslie Ann Downey ini. Karena memang si Luka itu juga terinspirasi dengan pembunuhan Moors ini juga tuh loh. Jadi ceritanya pada saat itu Ian dan Myra ini lagi mengunjungi pekan raya di kotanya. Tanggal itu dikenal dengan Boxing Day dan menjadi hari libur nasional di Inggris. Terus pada saat berada di pekan raya itu, tanpa sengaja Ian dan Leslie ini bertatap mata, Wak. Ya udah random aja gitu bertatap mata, membuat si Ian ini tiba-tiba kayak terpikat gitu sama si Leslie. Dah Ian langsung, "Op, ini korban aku selanjutnya nih," kata dia kayak gitu. Udahnya, Ian langsung mengisyaratkan kepada Myra kalau perempuan itulah korban kita selanjutnya. Langsunglah dengan aksi seperti biasanya, Wak. Dipancingnya lah si Leslie ini untuk masuk ke dalam mobilnya si Myra dengan cara meminta bantuan si Leslie untuk membawakan belanjaan si Myra ke dalam mobilnya. Dibantulah sama si Leslie, Wak. Masuklah dalam mobil kan. Pada saat itu Ian bersama si Myra, dia nggak buntutin dari motor lagi tuh. Nah, setelah memasukkan belanjaan ke dalam mobil, Ian dan Myra dengan rayuan dan perkataan lembut mereka mengajak si Leslie ini untuk singgah ke rumah untuk makan-makan bentar lah karena sudah menolong mereka. Dah ikutlah si Leslie kan balik ke rumahnya nih. Nyampe di rumah Ian dan Myra, begitu masuk pintu langsung disekap sama si Ian, diseret langsung ke kamar tidur mereka, Wak. Myra ngikut aja dari belakang gitu kan. Udah nyampe di kamarnya, gilanya pasangan ini dicupotinnya semua bajunya si Leslie, terus difoto sama mereka. Sama seperti korban-korban sebelumnya, Leslie juga diperkosa oleh si Ian di depan mata si Myra sendiri. Terus lehernya dicekek sama si Ian pakai selendang, Wak. Nih ya, yang gak habis pikirnya pada saat dia melecehkan si Leslie ini, Myra bukan sakit hati, bukan marah ke pasangannya, bukan suruh pasangannya berhenti, malah direkamnya, Wak. Aksi pelecehan yang dilakukan Ian ke si Leslie itu direkam sama si Myra. Gila. Udah kayak gitu, udah puas teka mereka kan. Akhirnya mayatnya si Leslie ini dibungkus mereka pakai spray putih. Dan pada hari berikutnya, keesokan harinya, Ian dan Myra membawa mayatnya si Leslie ini ke dalam mobil, dibawanya lagi ke Saddleworth Moors, dikuburkan lagi di sana. Udah kan, Wak. Pembunuhan terakhir tepatnya di tanggal 6 Oktober 1965, Ian dan Myra kembali merencanakan penculikan dan pembunuhan kepada korban terakhirnya yang bernama Edward Evans, dimana pada saat itu Ian dan Myra ini sedang mengunjungi sebuah bar. Waktu mereka lagi di bar itu, ketemulah sama si Edward Evans ini kan. Edward Evans pada saat itu berusia 17 tahun, Wak. Diajak ngobrol lah sama si Ian kan di bar itu. Udah lah, ngobrol-ngobrol gitu kan, mengakrabkan diri. Terus Ian ini menawarkan si Edward untuk datang ke rumahnya ngelanjutin minum anggur. Udah sampai di rumah, nggak langsung dihabisin nih sama si Ian kayak biasanya. Ngobrol dulu, minum-minum dulu lah, mereka minum anggur kan.
Terus nggak lama kemudian si Ian nyuruh si Edward ini untuk naik ke atas. Weh, tolong yuk bantuin aku naik ke atas bentar ke kamar aku minta tolong, kata si Ian. Iyalah, kata si Edward ini kan dia menyetujui untuk pergi ke atas ke kamarnya si Ian. Sembari itu Ian ini juga menyuruh si Myra untuk menelpon adik iparnya yang bernama David Smith. Adik iparnya si Myra, wah. Dah lah kan ditelepon si David sama si Myra. Myra suruh David untuk mengunjungi rumahnya segera, disuruh sama si Ian, kata dia kayak gitu. Datanglah si David ini juga ke rumahnya, wah. Terus waktu udah nyampe di rumah, menurut kesaksian si David, dia dengar ada orang suara teriakan di atas nih. Terus gak lama itu dia juga mendengar Ian dan Myra memanggil namanya untuk meminta bantuan. Si David ini mikir mereka ini kenapa-napa. Akhirnya naiklah si David ke atas kan, wah. Dahnya waktu di atas bukan kakak sama kakak iparnya yang kenapa-napa. Rupanya disitulah dia lihat si Ian lagi ngecekek si Edward. Kemudian di depan matanya si David dia melihat Ian memukul kepala si Edward dengan sangat sadis. Menggunakan apa, wak? Kapak. Nggak dipukul itu, wak, dibacok. Bener aja 14 kali pula. Apa nggak terkejut si David kan, dia diam, dan itu di depan Myra juga. Myra ya udah diam aja gitu. Semua aksi dilakukan sama si Ian kan. Padahal udah jelas udah hancur kepalanya si Edward ini, wak. Belum puas lagi si Ian, dia kayak enggak, ini dia belum mati nih. Diambilnya lagi kabel, terus dicekeknya lagi lah itu lehernya si Edward. Kalian bayangkan lah. David di situ udah kayak apa ini, tapi dia tetap cool. Dia kayak oke, aku dalam hati ketakutan tapi aku nggak boleh panik atau nggak boleh apa-apa. Dia diam, dia cool, kayak normal biasa aja gitu. Dia takut kalau dia macam-macam dia juga nanti dibacok sama si Ian kan. Akhirnya udah nengok kayak gitu, nengok abang iparnya kayak gitu. Abang iparnya nyuruh, "Weh, tolong bantu aku nih, cepat bungkus mayat ini," kata dia kayak gitu. Udah lah, akhirnya si David langsung pergi ke lemari, ambil spray putih, dikasihnya lah itu ke si Ian. Mereka bungkus lah sama-sama bertiga itu, wak, mayatnya si Edward itu dalam spray. Tapi nggak langsung dimasukkan ke dalam mobil dibawa ke Saddleworth lagi, enggak. Ditaruhnya aja gitu di kamar tidur mereka. Dan selesai kayak gitu, disuruh bersih-bersih. Udah weh, turun ke bawah yuk, kata si Ian. Yuk kita nge-wine, kata dia gitu. Udah selamba aja, gak ada masalah gitu loh, Wak. Dah akhirnya disiapkan lagi lah minuman sama si Myra. Mereka nongkrong, minum wine itu, ngobrol biasa seperti bahkan gak ada membahas apa-apa gitu loh. Si David juga ya udah, dia cuman oke lah, udah siap, aku nggak mau komentar apa-apa gitu kan. Dan ternyata alasan si Ian ini memanggil si David ini supaya bisa membantu aksi pembunuhan mereka, dikarenakan niat dari si Ian untuk menambah anggota dalam membantunya melakukan rencana-rencana gilanya ini untuk pembunuhan berikutnya, Wak. Kenapa dia pilih David Smith? Karena David Smith ini dulunya pada masa kanak-kanak memiliki catatan kriminal yang sama seperti si Ian Brady ini, Wak. Jadi si Ian ini berpikiran kalau kok sama juga nya bejatnya sama kayak aku gitu. Tapi yang tidak diduga oleh pasangan gila ini, ternyata walaupun dulunya aku memiliki catatan kriminal, aku masih punya rasa empati, Wak, kata si David dalam hati. Aku nggak sedingin kalian. Dan pada saat itu Ian ini tidak memberitahu kepada David kalau dia itu sudah membunuh 4 korban sebelumnya, Wak. Enggak, dia cuma membiarkan si David ini menyaksikan korban kelimanya ini. Jadi David belum tahu nih kalau dia sudah membunuh sebelumnya. Benar, Wak, setelah dia balik, si David Smith diadukannya lah ke istrinya, which is adik kandungnya si Myra yang bernama Maureen Hindley. Terkejut si Maureen dengan pengakuan suaminya. Akhirnya si David dan Maureen ini sepakat untuk melaporkan aksi gila kakak-kakaknya ini kepada kepolisian menggunakan telepon umum karena mereka takut kelacak ini. Karena kan masih ada kemungkinan mereka ini bisa lolos kan. Makanya itulah mereka menghubungi polisian dengan menggunakan telepon umum, Wak. Dikasih tahu lah sama si David, aku menemukan mayat ada di rumahnya ini gitu. Dikasih tahu lah alamatnya si Ian dan Myra. Ketangkaplah itu sudah, Wak. Dan ketika sudah mendapat laporan dari David Smith, polisi langsung datang ke rumahnya Ian dan Myra. Untungnya pada saat itu mereka lagi ada di rumah, belum ke sungai itu? Ke Saddleworth Moors tadi, yang tempat biasa mereka menguburkan korbannya. Polisi datang, digerebek, adalah si Ian sama Myra di rumah. Mayat si Edward pun ditemukan masih berada di kamar tidur mereka, Wak. Udah ditangkaplah mereka ini langsung kan. Selanjutnya setelah dibawa ke kantor polisi, penyidik ini percaya sepertinya Ian dan Myra ini kemungkinan merupakan pelaku atas hilangnya beberapa orang yang dilaporkan ke kantor polisi, yaitu 4 korban sebelumnya. Karena keluarga 4 korban ini juga melapor kepada polisian. Dah lah kan, Wak, ya. Dahnya waktu diperiksa rumahnya si Ian, dugaan polisi soal korban-korban yang hilang itu akhirnya diperkuat ketika mereka menemukan bukti di mana mereka menemukan peralatan dan catatan pembunuhan milik Ian Brady, di mana di catatan itu berisikan kode-kode dan rencana penguburan mayatnya si Edward Evans ini
ke Saddleworth Moors tadi itu, Wak. Selain itu, polisi juga menemukan buku yang bertuliskan John Kilbride, salah satu korban yang juga dilaporkan oleh keluarganya karena sudah hilang berhari-hari, Wak. Akhirnya setelah menemukan dua bukti ini, polisi pun memutuskan untuk menahan pasangan gila ini. Terus penyelidikan tetap dilakukan oleh polisian dengan kesaksiannya si David Smith yang mengatakan bahwa Ian Brady ini sering mengunjungi stasiun di Manchester, dan pada tanggal 15 Oktober 1965 ketika polisian datang ke stasiun tersebut, polisi menemukan ada dua buah koper yang disembunyikan di sudut stasiun, dan ketika diperiksa, dua koper itu berisikan 9 fotonya si Leslie Ann Downey tadi, korban keempatnya, dan juga polisi menemukan foto Myra yang sedang berdiri di Saddleworth Moors itu. Selain itu, polisi juga menemukan adanya rekaman video berdurasi 16 menit yang memperlihatkan aksi bejatnya si Ian ketika melecehkan si Leslie Ann Downey. Dan akhirnya foto-foto yang ditahan oleh kepolisian itu menampilkan banyaknya daerah Saddleworth Moors tadi. Akhirnya dengan bukti ini kepolisian langsung memeriksa daerah Saddleworth itu. Dan 2 hari kemudian, tepatnya di 17 Oktober 1965, polisi menemukan ada tangan yang tersangkut di dalam tanah, dan setelah diperiksa, itulah mayatnya Leslie Ann Downey. Dan setelah diperiksa lagi, ketemulah mayat keduanya, si John Kilbride. Sama seperti catatan yang ditemukan mereka di rumahnya si Ian itu, Wak. Dah ketemu nih, Wak, ya. Mayat si Edward, mayat si Leslie, sama mayat si John Kilbride. Mayat kedua, mayat keempat, sama mayat kelima. Dan sejak saat itu juga, aksi brutal kedua pasangan gila ini disebut Moors Murders atau pembunuhan Moors. Dan akhirnya di tanggal 19 April 1966 dilakukan pengadilan selama 14 hari terhadap si Ian dan Myra ini atas dugaan pembunuhan 3 korban pertamanya, yaitu Edward Evans, Leslie Ann Downey, dan John Kilbride. Yang 2, si Pauline sama si Kate, belum tahu nih polisi nih, Wak. Dan pada saat sidang dilakukan, semua bukti dikeluarkan. Bahkan bukti rekaman pembunuhan si Leslie Ann Downey itu yang berdurasi 16 menit ditunjukkan di persidangan, membuat semua orang yang di persidangan itu menangis melihatnya. Mereka melihat dan mendengar si Leslie ini berteriak meminta tolong. Bahkan hakim yang memimpin pengadilan itu menyebut mereka ini adalah 2 pembunuh yang paling bejat di dunia. Kemudian di tanggal 6 Mei 1966, pengadilan akhirnya memutuskan Ian Brady ini bersalah atas kasus pembunuhan kepada 3 orang tadi. Sementara Myra Hindley ini juga diputuskan bersalah, tapi hanya untuk pembunuhan si Edward dan si Leslie aja, Wak. Karena untuk kasusnya si John Kilbride, berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Myra ini tidak terlibat dalam melakukan aksi pemerkosaan dan pembunuhan kepada John Kilbride. Myra hanya diminta untuk membujuk si John Kilbride ini agar mau ikut dengannya. Akhirnya mereka diputuskan hukuman penjara seumur hidup dikarenakan pada saat itu hukuman mati sudah tidak diberlakukan lagi di Inggris, Wak. Dan yang bikin semua warga Manchester kesal, pada saat persidangan mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Udah kan, Wak, setelah putusan pengadilan, Myra dan Ian ini langsung dijebloskan ke penjara. Si Ian di penjara Durham, sementara si Myra di penjara Holloway. Beda nih, dipisahin. Karena mereka ini dipisahkan, membuat komunikasi antara Ian dan Myra ini terputus. Ini juga yang kemudian membuat Ian dan Myra ini membuat pengakuan masing-masing, Wak. Selanjutnya, Ian dan Myra ini membuat pengakuan kepada pengacara masing-masing, di mana satu sama lain sama-sama menyalahkan nih. Si Myra bilang, aku tuh terpaksa melakukan ini semua karena Ian itu sering menyiksa aku dan sering memukul aku selama tinggal bersama. Dia juga mengaku dia tidak terlibat sama sekali soal pemerkosaan dan pembunuhan karena dia ini hanya bertugas untuk memancing atau memikat korban-korbannya aja. Dan Myra juga menuliskan surat pengakuannya yang mengatakan bahwa dia menyesal dan sama salahnya seperti Ian Brady, tapi dia tidak pernah ikut membunuh bahkan menyentuh korban-korbannya ini. Sementara si Ian berdalih bilangnya apa, Wak? Rencana pembunuhan ini memang dilakukan bersama-sama atas keinginan berdua. Bahkan Myra ini mengatakan kepada saya bahwa dia akan melakukan apapun, dia akan mendukung apapun karena dia sangat mencintai saya. Udah lah kan, Wak, ya udah mau cuci tangan masing-masing nih. Tapi pada saat itu pengakuan mereka untuk membela diri mereka masing-masing nggak digubris nih sama pengadilan. Tetap nggak, kok tetap salah kayak gitu. Sampai akhirnya, Wak, ya 19 tahun setelah mereka ada di dalam penjara, Ian mengejutkan publik di mana pada saat dia diwawancara, dia memberi pengakuan bahwa dia dan Myra juga melakukan pembunuhan kepada Pauline Reed dan Kate Bennett, korban pertama dan ketiganya, Wak. Akhirnya dengar pengakuannya si Ian, polisi langsung menyelidiki dan dia mengatakan bahwa kedua orang ini kami kuburkan juga di Saddleworth tadi.
Setelah mendengar pengakuan dari si Ian, polisi langsung memeriksa Saddleworth lagi, dan di tanggal 3 Juni 1985, jasad Pauline Rich pun ditemukan, Wak. Tapi jasadnya si Kate Bennett nggak ditemukan. Setelah mendengar pengakuannya si Ian ini dan mengetahui kalau Kate Bennett merupakan salah satu korban dari pembunuhan Morse, keluarga Kate Bennett ini langsung mengirimkan surat kepada si Myra untuk membantu kepolisian mencari jasad anaknya ini. Kemudian di tahun 1986, Myra pun keluar dari penjara sebentar untuk membantu kepolisian mencari kuburannya si Kate Bennett, Wak. Tapi udah sampai di sana, Myra tiba-tiba berubah pikiran dan dia memutuskan untuk tidak ingin memberitahu kepada kepolisian secara detail soal keberadaan jasad korban ketiganya ini dengan alasan dia tidak mengetahui apa-apa. Tiba-tiba aja tuh dia bilang, enggak, saya nggak tahu ding di mana, saya lupa, kata dia kayak gitu. Terus udah kayak gitu disusul sama Ian Brady, dipaksa untuk menyebutkan di mana dia menguburkan mayatnya si Kate Bennett. Ian pun juga sama, dia tidak mau mengatakan di mana si Kate Bennett dia kuburkan, Wak. Inilah kenapa tadi ku bilang informasi seputar kematian Kate Bennett ini agak menjadi misteri sampai sekarang. Hal ini yang membuat kepolisian menjadi kesulitan karena kalaupun mau diperiksa jengkal by jengkal, itu Saddleworth, Wak, gede kali. Padang rumput seluas 7.000 hektar. Ya nggak mungkin lah dengan gampang polisi bisa mencari di tempat seluas itu gitu loh, Wak. Dan menurut Darren Ray, seorang penyidik swasta mengatakan bahwa Ian dan Myra ini sengaja menutupi atau tidak memberitahukan di mana dia menguburkan si Kate Bennett dikarenakan sepertinya dia ini ingin mempermainkan penyelidikan kepolisian dengan alasan seperti ingin memberikan teka-teki terhadap pembunuhan mereka. Dan sampai saat ini pun tidak ada yang tahu di mana Kate Bennett ini dimakamkan, Wak. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun mendekam di penjara, kondisi psikis Myra Henley yang pada saat itu terganggu karena penyakit otak membuat dia ini tidak bisa ditanyakan lagi seputar lokasi penguburan mayatnya si Kate Bennett. Dan akhirnya di tahun 2002, Myra Henley ini meninggal diakibatkan pneumonia dan penyakit jantungnya. Terus Ian Brady pada tahun 1991, dia ini sempat menuliskan surat untuk keluarganya si Kate Bennett, yaitu ke adiknya Kate yang bernama Alan Bennett, yang isinya meminta untuk keluarganya si Bennett ini menghentikan pencarian Kate Bennett karena Ian sendirilah yang akan memberitahu kepada mereka. Tapi hal itu tidak pernah terjadi setelah 26 tahun kemudian karena Ian Brady sudah meninggal di tahun 2017 lalu dan dia membawa rahasia Kate Bennett bersamanya. Sampai saat ini pun, Wak, letak di mana Kate Bennett ini dimakamkan nggak ada yang tahu. Akhirnya kepolisian menutup kasus pembunuhan Kate Bennett di tahun 2002 dan pencarian pun dihentikan. Tapi, Wak, kasihan ya, keluarganya si Bennett sampai saat ini tidak pernah berhenti mencari jasad Kate Bennett. Bayangkan nama kalian. Dan setelah tertangkapnya Ian dan Myra ini, kediaman mereka yang merupakan tempat kejadian perkara langsung dihancurkan di tahun 1987 oleh Dewan Daerah Manchester dikarenakan banyaknya wartawan yang datang ke rumah itu sehingga membuat para tetangga yang ada di situ terganggu. Dan juga kisah tragis mereka ini juga sempat dijadikan buku dengan judul Beyond Belief: The Morse Murders karya Emmeline Williams dan diadopsi menjadi film dengan judul See No Evil: The Morse Murders. Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Apakah sebenarnya yang melatar belakangi kenapa si Ian ini harus menutupi informasi seputar tempat dia memakamkan si Kate Bennett? Apakah sebenarnya Kate Bennett itu dibunuh atau mungkin tidak? Bisa komen di bawah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!